Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah kelas 6? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Jumpa lagi bersama dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA tentang magnet. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Benda manakah yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, jawaban kalian benar sekali, yaitu paku, peniti, dan gunting. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan kekuatannya, benda magnetis dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ferromagnetik. Yang kedua, paramagnetik. Dan yang ketiga, diamagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dipengaruhi oleh magnet. Contohnya bismut, tembaga, dan emas. Benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, plastik, busa, karpet, dan kertas. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Adapun manfaat magnet pada beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, ujung gunting terbuat dari magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Penjepit tas berisi magnet agar tas menutup dengan rapat. Pintu kulkas yang dilengkapi dengan magnet sehingga pintu akan melekat dengan rapat. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Arah medan magnet dapat dilihat dengan percobaan sederhana menggunakan serbuk besi yang ditaburkan di dekat kutub magnet. Serbuk besi akan membentuk suatu pola yang disebut sebagai garis gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Garis gaya magnet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, garis gaya magnet memiliki arah meninggalkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Yang B, garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Yang C, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat. Sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Cara membuat magnet. Besi dan baja dapat digunakan untuk membuat magnet. Magnet dari besi mudah dibuat, tetapi sifat kemagnetannya mudah hilang. Sedangkan magnet dari baja sulit dibuat, tetapi sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Magnet buatan dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu: yang pertama, membuat magnet dengan cara gosokan. Cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi, arah gosokan harus searah. Kemudian ujung-ujung besi akan terbentuk kutub-kutub magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Perhatikan gambar di bawah ini. Membuat magnet dengan cara induksi. Magnet dapat dibuat dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda magnetis. Misalnya sebatang besi yang didekatkan dengan magnet. Besi tersebut menarik benda magnetis di sekitarnya, seperti jarum ataupun peniti. Sifat kemagnetannya tidak bertahan lama. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet.
Berdasarkan kekuatannya, benda magnetis dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ferromagnetik. Yang kedua, paramagnetik. Dan yang ketiga, diamagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dipengaruhi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Benda manakah yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, jawaban kalian benar sekali, yaitu paku, peniti, dan gunting.